Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia menggelar inspeksi mendadak di Lapas Sukamiskin dan ditemukan ada sejumlah fasilitas mewah untuk terpidana di sana. Salah satunya adalah untuk Setia Novanto. Nah, kita akan melihat beberapa hal atau beberapa kamar yang ditemukan memiliki fasilitas mewah oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ada 3 kamar minimal yang memiliki fasilitas mewah. Yang pertama adalah kamar milik Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, kemudian Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan juga Joko Susilo, mantan Kakor Lantas Polri. Ukuran dari ketiga orang ini atau narapidana ini memiliki ukuran sel 2 kali lipat dibandingkan dengan sel standar di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dan apa saja kemewahan dari lapas atau sel yang dimiliki oleh Setia Novanto? Ini kita ingin fokus lebih dahulu di sel Setia Novanto dikarenakan beberapa waktu yang lalu komisioner atau pimpinan dari Ombudsman yakni Adrianus Meliala melakukan sidak di lapas ini. Yang pertama adalah adanya toilet duduk yang di tahun 2018 Ombudsman juga menemukan hal yang sama. Artinya toilet duduk tidak berubah, tidak hilang, masih saja tetap ada di situ begitu. Ada 2 kasur pegas atau spring bed, kemudian lemari pakaian, ada 2 exhaust fan dan juga 1 wastafel. Kemudian kitchen set, Anda bayangkan ada sel yang memiliki kitchen set dengan lantai parkit atau lantai berlapis kayu dengan meja dan 4 kursi tamu untuk menyambut tamu. Dan yang paling mengagetkan adalah adanya gembok sidik jari yang ini gembok hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu dan diduga yang salah satu yang bisa membukanya adalah Setia Novanto sendiri. Padahal untuk sel yang lain tentu saja gembok kuncinya adalah yang dimiliki adalah sipir begitu atau petugas dari penjara. Tapi ini di khusus sel Setia Novanto memiliki gembok sidik jari seperti di apartemen, seperti di perkantoran yang bisa dibuka dengan menggunakan sidik jari, entah itu sidik jari petugas atau sidik jari dari penghuni sel tersebut. Nah, kita bandingkan kamar Setia Novanto di tahun 2018 dengan di tahun 2019 dari hasil sidak dua sidak oleh lembaga yang sama yakni Ombudsman Indonesia. Anda bisa melihat kamarnya seperti ini di tahun 2018 ada fasilitas toilet dengan WC duduk. Kemudian cukup bersih, cukup rapi dan juga cukup luas begitu ukurannya 3x7. Sementara di tahun 2019 Adrianus Meliala dari Ombudsman mengatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan. Yang beda hanya bentuk temboknya saja. Mungkin temboknya dicat atau temboknya mungkin diganti dengan material baru, tapi menurutnya fasilitasnya sama, tidak jauh berbeda dengan Setia Novanto yang dapatkan di tahun 2018 yang lalu. Untuk Anda ketahui pemirsa, di Lapas Sukamiskin ini ada 557 sel, namun ternyata ada 3 kategori ukuran. Nah, kita nanti ingin mendengar penjelasan dari kantor wilayah Kumham, Jawa Barat, kenapa ada 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran 2,48 meter kali 1,58 meter, ini sebanyak 476 unit. Kemudian yang kedua adalah ukuran 2,48 kali 3,3 meter, 78 unit. Dan yang ukuran yang dipakai oleh Setia Novanto, Joko Susilo, dan juga Muhammad Nazarudin ukurannya 2 kali lipat, yakni 2,48 meter kali 7 meter. Ini sebanyak 3 unit. Kita akan melihat slide selanjutnya. Ini bukan merupakan kejadian pertama di Lapas Sukamiskin. Tahun lalu saat Ombudsman menggelar sidak juga menemukan hal yang sama. Dan baru Oktober lalu pemirsa KPK menetapkan 5 tersangka atas kasus pemberian fasilitas mewah untuk Tubagus Khairi Wardana di lapas yang sama. Nah, selain Tubagus Khairi Wardana atau Wawan, KPK juga menetapkan 2 Kalapas Sukamiskin yang berbeda periode, yakni Kalapas Sukamiskin dari bulan Maret hingga Oktober 2018, Wahid Hussein, dan Kalapas Sukamiskin tahun 2016 hingga Maret 2018, yakni Dedi Handoko. Nah, Anda bisa bayangkan 2 Kalapas Sukamiskin jadi tersangka kasus pemberian fasilitas mewah untuk seorang penghuni lapas begitu. Nah, ada juga kasus yang lain yang Anda bisa saksikan di sini yakni bisnis bilik asmara. Ini dikelola oleh Fahmi Darmawansyah atas izin mantan Kalapas Sukamiskin yang tadi saya sebutkan ditetapkan tersangka oleh KPK yakni Wahid Hussein. Ruangannya 2 kali 3 meter, bilik asmara ini tarifnya Rp650.000 untuk sekali pakai begitu. Nah, ada juga fasilitas mewah yang lain yakni yang bisa Anda saksikan ada lemari es, ada AC, ada TV dan juga ada handphone dan juga napi mudah keluar masuk. Salah satunya adalah yang menjerat Tubagus Khairi Wardana yang ditetapkan oleh tersangka oleh KPK dikarenakan kontroversi keluar masuk dan juga dugaan pemberian fasilitas mewah untuk dia. Kemudian Setia Novanto juga. Kemudian sel bertarif yakni bisnis jual beli
sel 200 hingga 500 juta rupiah harganya. Dan kita pun juga sering mendengar banyak narapidana narkoba begitu yang justru malah melakukan bisnis di balik sel penjara. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa selain lapas, kemudian rutan, mendapatkan fasilitas mewah juga dilakukan di sana bisnis-bisnis yang dilakukan di balik jeruji penjara. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada 2 narasumber yang telah hadir di studio Prime Talk. Yang pertama adalah Ibu Nini Rahayu, pimpinan Ombudsman. Bu Nini, selamat malam, Bu. Selamat malam. Ada juga Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim dan juga pengajar hukum pidana. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya juga akan menyapa Pak Liberty Sitinjak, Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat yang bergabung bersama kami dari Bandung. Pak Liberty ini juga ada ketika Pak Adrianus Meliala dari Ombudsman melakukan sidak beberapa hari yang lalu. Pak Liberty, selamat malam Pak Liberty. Selamat malam Bung Rory, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nini, selamat malam Kang Asep. Selamat malam Pak Liberty. Saya akan ke Bu Nini terlebih dahulu. Ini artinya Ombudsman sudah sidak 2 kali, Bu, minimal. Tahun 2018 yang lalu dan juga tahun 2019. Tahun 2018 yang lalu Ombudsman menemukan sel mewah Setia Novanto. Nah, adakah perbedaan signifikan antara sel Setnov di tahun 2018, sidak 1 tahun yang lalu, dengan sidak beberapa hari yang lalu? Ada perbedaan signifikan tidak, Bu? Bedanya cuma 1, wallpapernya aja yang hilang. Wallpapernya hilang. Lainnya masih sama. Artinya toilet duduk, masih exhaust, masih meja tamu, ada, spring bed, ada. Kemudian parkit, lantai parkit. Ada tambahan 1 malahan Mas, gemboknya pakai sidik jari. Jadi, dan kalau tahun lalu pihak Kalapas dan Pak Kakanwil mengatakan bahwa akan dilakukan proses standarisasi dan kami mendapatkan informasi bahwa standarisasi itu sudah dilakukan selesai Oktober 2019 kemarin. Pertanyaannya adalah dari 557 kamar yang direnovasi, kenapa 3 kamar ini tidak tersentuh renovasi? Standarisasi sudah selesai dilakukan Oktober 2019. Tetapi 3 ini belum tersentuh. Kita akan tanyakan ke Pak Liberty, kenapa standarisasi sudah selesai dan 3 kamar ini tidak tersentuh, Pak? Salah satunya adalah kamar Setia Novanto. Baik, saya akan jelaskan apa yang disampaikan Ibu Nini tadi. Kalau dinyatakan Oktober 2019 standarisasi sudah selesai, justru Oktober itu kita mulai start melakukan perubahan menuju standarisasi. Karena perlu dipahami bahwa DIPA kita itu turun Januari, perlu proses lelang, perlu lagi proses 3 lelang di sana, sehingga pelaksanaan renovasi untuk kita kembalikan kepada standar itu baru kita mulai tanggal 12 Oktober. Itu artinya yang pertama. Ketika dulu tahun 2018 kedua, Pak Liberty, mohon maaf, ketika 2018 ada temuan Ombudsman, ini tidak dilakukan apa-apa, ya sudah Setia Novanto menikmati fasilitas yang ada selama 1 tahun penuh sampai dengan ini baru mau merenovasi begitu. Kalau dikatakan tidak ada dilakukan apa-apa, itu juga kurang benar. Kita sudah lakukan beberapa hal yang mana bukan hanya perubahan wallpaper. Seperti saya katakan tadi, bahwa perubahan itu sudah kita lakukan secara bertahap. Kalau misalnya ini contoh saja, bahwa kami di dalam melakukan renovasi, karena ini termasuk cagar budaya, kami baru terima surat dari Cagar Budaya itu per tanggal 17 Desember tahun 2019. Karena kami juga tidak bisa berdiri sendiri melakukan renovasi itu tanpa ada rekomendasi dari Cagar Budaya. Baik, mohon maaf Pak ini Liberty. kami katakan tadi, kami ya. Silakan, mohon maaf, silakan selesaikan kalimatnya dulu, Pak. Nah, jadi dengan kita sudah peroleh surat dari Cagar Budaya bahwa di sana disebutkan di dalam poin 1 bahwa luas kamar di lantai 2 timur dan barat itu adalah 2 kali dari ruangan di lantai 1. Berdasarkan itulah kami melakukan pekerjaan itu. Memang benar
khusus Kenapa untuk kalau ruangan 2 kali Setia 7, Novanto. Pak, kenapa diberikan kepada koruptor Ya. kelas kakap? Bagaimana? Kalau ruangannya memang 2 kali lipat jika dibandingkan dengan sel standar, kenapa ini diberikan kepada koruptor kelas kakap? Ya. Baik, saya akan jawab. Tadi sudah disebutkan di dalam pengantar, kita punya 577 kamar. Di antara 577 kamar itu hampir 55% sudah tidak bisa dipakai. Itulah makanya kita ajukan ke Pak Menteri untuk menurunkan anggaran supaya itu bisa kita fungsikan lagi keseluruhannya. Jadi karena ketidakberadaan ada kamar lagi, sehingga mereka itu bisa di situ. Nah, sekarang dengan adanya kita renovasi mulai kita lakukan per tanggal 10 Oktober yang lalu, kita harapkan nanti di bulan Januari tidak ada lagi kamar seperti yang dikatakan tadi 3 kali 7 meter atau 4 kali 9 meter. Itu nanti itu kan sudah kita rubah. Pak Liberty, saya akan beralih ke Bu Nini terlebih dahulu. Bu Nini, ketika tadi Pak Liberty mengatakan ini ada koordinasi, harus ada izin juga dari Cagar Budaya, pihak Cagar Budaya. Anda tadi tertawa, tersenyum. Kenapa, Bu? Enggak, kalau memang alasannya itu karena cagar budaya ya, memang harusnya tidak dilakukan perubahan gitu. Nah, awalnya kan ada 3 tipe kamar tuh. 2,4 kali 1, 2,4 kali 1, 3 kali 3, lalu 2,4 kali 1,7. Ya. Nah, kalau memang 1,7 ini aslinya dulu tidak seperti itu, sempat dijebol, ya sekarang mau dikembalikan lagi seperti yang lalu. Bingung nih kita. Jadi yang sesuai dengan cagar budaya yang mana begitu, itu satu. Lalu sekarang ini proses renovasi kan hampir selesai untuk yang periode pertama nih, yang awal 2019 sampai sekarang. Sisa 3 kamar ini loh, kenapa tidak tersentuh gitu. Kalau sekarang oke, itu mau dilakukan mulai bulan Oktober ini, beliau tadi mengatakan mudah-mudahan Januari nanti sudah bisa sesuai dengan standar begitu. Tapi kenapa pilihannya yang 3 ini yang terakhir gitu. Kan yang lainnya udah selesai. Mungkin bisa dijawab Pak Liberty, silakan Pak. Baik, saya akan jawab kenapa yang 3 ini terakhir tidak disentuh. Karena kan cuma hanya 3 ruangan ini yang memang di luar ketentuan yang ada. Justru itu kami membutuhkan saran dan masukan dari Cagar Budaya untuk kami bisa melakukan seperti sedia kala. Perlu dipahami, awalnya ini sudah 10 tahun yang lalu bahwa tempat kamar ketiga ini pernah digunakan sebagai musola sebelum ada masjid yang besar kita sekarang. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Temuan kami itu kan September 2018. Ya. Kenapa permintaan dari Cagar Budaya baru dilakukan Desember 2019? Ini kan setahun setelah temuan kami yang kedua. Padahal waktu itu disampaikan bahwa kami akan segera menindaklanjuti. Ini bukan soal perkara anggaran, Pak. Soal political will untuk menepati apa yang sudah disampaikan kepada publik. Pada saat itu disampaikan bahwa berdasarkan temuan ini, tahun 2019 kami akan mulai melakukan standarisasi kamar-kamar lembaga pemasyarakatan. Sehingga tidak ada lagi orang yang merasa terdiskriminasi berpenghuni di situ. Mau pelaku kelas kakap, kelas sedang maupun ringan sama begitu. Tapi persoalannya jadi kenapa baru Desember 2019 mengajukan permohonan ke institusi Cagar Budaya gitu. Kenapa tidak dari awal? Ya, gitu. Silakan Pak Liberty. Baik Bu, kalau Ibu katakan tadi tidak persoalan anggaran kita itu kan baru turun kan Bu Januari, baru kita bisa eksekusi Februari. Nah, kalau Ibu katakan tadi kenapa baru kita lakukan itu misalnya permintaan ke Cagar Budaya, kita sudah lama mintanya ke Cagar Budaya Bu, tapi baru turun tanggal 17. Kita juga tidak bisa memaksa institusi lain Bu. Jadi sekali lagi, mari kita lihat persoalannya dengan jernih. Mari kita lihat persoalan. Nanti kita akan lanjutkan Pak Liberty. Akan melaksanakan itu. Pak Liberty, kita akan lanjutkan. Nanti saya juga akan bertanya kepada Kang Asep. Ini ada pemberitaan yang mengatakan ketika kamar Setnov akan direnovasi, pemimpin proyek renovasi, ini ada di media-media, bernama Sabrius mengaku mendapat tekanan dari mantan
ketua DPR tersebut. Betulkah dia mendapatkan tekanan dari mantan ketua DPR itu, Pak Kanwil? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Saya akan ke Kang Asep sekarang. Kang Asep, sebagai mantan hakim, apakah temuan ini menyakiti perasaan Anda sebagai dulunya seorang hakim yang memvonis para terpidana termasuk terpidana korupsi? Tidak hanya ke saya, mungkin seluruh anak bangsa juga tersakiti. Ini kan kejahatan serius, penanganannya luar biasa. Sebutlah salah yang sebut nama tadi, perilakunya dari penyelidikan, penyidikan, lakukan kan dari bapau lah, dari sakit lah. Maka yang lebih paling kan yang pertama menjelaskan ini sakitnya ibu yang mengadakan sidak itu Bu Nini loh, sampai tahu ya, sampai salah menyebut Bu Nini dengan jabatan lain, saya tahu persis kan. Ya satu itu. Kedua, itu yang sebelum waktu itu Bu Nini dianggap sebagai dirjen. Ya udah pastilah itu oleh Setia Novanto ya. Itu yang penting. Karena ada kejadian yang menarik kemarin itu, beli toko bangunan. Dia di Gunung Sindurkan ya. Ketika di Gunung Sindurkan itu kan kita sepakat, LP suka mengatakan ini warga binaan, sekarang sama warga binaan, tadi katakan Bu Nini supaya tidak diskriminasi, cari ruangan satukan dengan para pencuri, satukan dengan kan sama warga binaan. Atau kenapa pertanyaannya, kalau sekarang jadi masalahnya tetap tinggal di Gunung Sindur, dia kan mengadakan pertobatan di Gunung Sindur. Pertanyaannya ini kan ada perlakuan khusus yang tidak, kita bisa bukan perasaan sakit saya, sakit seluruh anak bangsa melihat. Kalau gitu saya juga. Apa motifnya perlakuan khusus itu menurut Anda? Sekarang kan fakta. Bahwa yang melakukan perlakuan khusus itu faktanya kemarin yang diadili beberapa orang termasuk 2 kepala LP ada sesuatu kan. Ya. Nah sekarang ada pernyataan lagi kepala bangunannya ada penekanan dan sebagainya kan. Sekarang sangat aneh sekali. Kalau itu diulang dan berlaku, ini kan yang salah sekarang sistem ya yang dibenerin, bukan sekarang mengganti kepala LP, Kanwil dan sebagai pernyataan segala macam kan artinya dengan mengganti misalnya sistem Kalapas ini 2 kali Kalapas Sukamiskin kena terus nih sama KPK ya kan, dan KPK yang baru ini baru saja September yang lalu dia menjabat begitu. Artinya kalau misalnya mengganti Kalapas, mengganti Kanwil ini nggak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah karena yang diproses itu adalah tokoh-tokoh penting yang punya pengaruh yang terkaitan masing-masing tersandera. Siapa? Bayangin paling gampang. Dulu yang meresmikan LP yang sangat protes Sukamiskin sebagai LP korupsi kan Menkumham. Nah, sekarang mereka penghuninya kok di situ. Ya, sebut yang hakim MK yang tertangkap. Siapa yang tidak segen terhadap pimpinannya di situ? Dan itu diulang, tidak hanya itu kan tokoh-tokoh penting di situ. Artinya apa? Ada keterikatan. Kebijakan misalkan seorang dirjen sama sekjen Kumham. Artinya kan, ketika pejabat masuk lapas, dia masih membawa pengaruh politiknya. Loh, itu tidak cut off. Dua berulang itu bukan peristiwa kebetulan kan? 2 berulang loh kepala LP-nya kepala Sukamiskin itu berulang. Kan rumah saya itu di belakang situ jadi saya tahu persis gitu kan. Jadi ketika beliau datang juga saya tahu. Makanya saya bilang kalau ini diulang tidak ada sistem dibenahin, besok akan terulang. Nah, sekarang kan menarik. Tadi cagar budaya. Nah, cagar budaya dari dulu juga itu tadi zaman Soekarno juga udah cagar budaya. Nah, sekarang kenapa diulang-ulang? Kenapa nggak dari dulu? Persoalan sekarang kan tokoh-tokoh pentingnya selalu melakukan ulah, menyakiti rasa masyarakat. Udahlah tempatkan di LP ya yang sama-sama yang tadi Bu Nini tadi supaya tidak ada diskriminasi. Atau kembalikan di Gunung Sindur, kosong kok Gunung Sindur, ya tempatkan. Kalau alasan kan di Gunung Sindur lagi ada tahapan-tahap, atau di Nusa Kambangan yang sudah beres kan tahapan kata Ibu Dirjen. Atau yang dekat di situ, Pak Asep, ada Gua Pakar tuh. Gua Pakar. Ya, itu kita tanyakan sekarang ke Pak Liberty. Gitu. Pak Liberty, kenapa 3 koruptor kakap ini ditempatkan di Sukamiskin, tidak di Gunung Sindur atau tidak di Nusa Kambangan atau tidak di tempat yang lebih aman begitu? Dalam tanda kutip. Baik, terima kasih. Ini juga kita tidak berdiri sendiri bahwa perintah KPK ini harus ditempatkan di Lapas Sukamiskin. Jadi kenapa itu ditempatkan di situ? Saya pikir KPK yang bisa menjawab, bukan kami. Oh, saya kira kalau reaksi enggak. Kalau saya KPK minta di Nusa Kambangan kok. Pernyataan saya bisa dibuka kalau saya pikir Pak, maaf ya Pak. Saya pikir KPK minta mereka dikirim ke Nusa Kambangan loh. Ya, Kang Asep mungkin kalau ada kedengaran seperti itu, tapi sampai sekarang kami sebagai penanggung jawab di wilayah belum ada perintah untuk memindahkan para napi koruptor ini ke Nusa Kambangan. Jadi sampai sekarang kami masih berpegang bahwa penempatan napi koruptor ini memang awalnya adalah keputusan daripada KPK.
Ya kan begini, dulu Sukamiskin itu kan untuk tahanan politik sebetulnya, para intelektual yang punya persoalan politik gitu, jadi yang melawan pemerintahan ditaruh di situ. Taruhlah sekarang pelaku koruptor oleh KPK diletakkan di Sukamiskin, nggak apa-apa kalau ini yang menjadi keputusan. Persoalannya jangan ada diskriminasi dalam penempatan. Tempatkan mereka sesuai dengan aturan Permenkumham tahun 2013 nomor 6 bahwa semua punya fasilitas yang sama. Tidak boleh orang-orang pribadi dalam sebagai narapidana lalu memberikan kontribusi. Nggak boleh, itu dan aturannya. Dan itu masuk pelanggaran lain penuh, misalnya sementara harus satu kamar satu gitu kan. Nah sekarang kalau semua kamar isinya disamakan, kan tidak mungkin ada berkelit bahwa di LP penuh. Ada wastafel, itu sudah nggak boleh. Enggak, gitu kita loh, gini Bu, kita setuju tahanan di bagus-bagus kelas 5 sebenarnya kan, hotel bintang 5 semua, kayak di luar negeri semua. Tapi kan persoalannya jangan hanya mereka-mereka yang pernah punya kekuasaan, itu punya pun pengaruh. Itu pun Kang Asep harus fasilitas dari pemerintah, nggak boleh pribadi-pribadi. Karena itu bertentangan dengan Permenkumham. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan pertanyaan yang belum saya tanyakan kepada Anda, Pak Liberty, ini terkait dengan betulkah pemimpin proyek mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan begitu ketika ingin membongkar sel Setia Novanto. Kami akan kembali sesaat lagi. Tadi yang menjadi pertanyaan adalah ini 557 sel sedang direnovasi, tapi yang menjadi pertanyaan dari Ombudsman dan juga Kang Asep adalah kenapa 3 sel ini tidak tersentuh renovasi dan tetap saja aman-aman di sana. Bahkan ada gembok dengan sidik jari dan juga ada tulisan perawatan medis di depan sel Setia Novanto. Nah, tapi saya ingin tanyakan kepada Pak Liberty, Kakanwil Kumham untuk wilayah Jawa Barat adalah ketika kamar Setnov atau sel Setnov akan direnovasi, pemimpin proyek renovasi mengaku mendapat tekanan dari mantan ketua DPR ini, Pak. Bukan dari petugas lapas, tapi dari mantan ketua DPR ini. Benar dia mendapat tekanan, Pak Liberty? Baik, jadi itu yang saya saksikan langsung dengan Pak Adrianus Meliala. Karena selama ini kita tidak pernah mendapatkan laporan. Makanya pada saat itu saya tanya, masalahnya apa sehingga ini belum disentuh? Nah, Kalapas pertama menjawab ke saya bahwa surat yang dari Cagar Budaya belum kita terima. Itu satu. Yang kedua, itu pelaksana di lapangan ada menyatakan tekanan. Saya pertegas, tekanannya dari siapa? Pada saat itu di hadapan Pak Meliala, saya tanyakan, apakah tekanan itu dari Kakanwil? Beliau mengatakan tidak. Saya tanya lagi, apakah dari Kalapas? Tidak. Saya pertegas, saudara melakukan kerjasama di dalam melakukan renovasi Lapas Sukamiskin, itu antara Lapas Sukamiskin dengan perusahaan saudara. Jadi kalau ada gangguan, harusnya saudara melaporkan itu kepada petugas. Itu yang saya sampaikan di hadapan Pak Meliala. Nah, jadi kami akan masih tetap mendalami apakah berita yang disampaikan itu benar. Nah, saya sudah perintahkan Kalapas melakukan pemeriksaan yang dianggap yang selalu berselewiran di seputaran itu untuk dilakukan pendalaman benar atau tidak itu ada tekanan itu. Pak Liberty, itu fungsi gembok sidik jari itu untuk apa sih, Pak? Nah, itu sidik jari itu sebenarnya biasa kalau di lapas itu, Pak. Kadang-kadang supaya dianggap hebat pakai sidik jari seperti itu. Itu sebenarnya nggak berfungsi, Pak. Jadi hanya istilahnya supaya agak dianggap sebentar, keren, ini Ombudsman hebat, akan menjawab nih. Setuju nggak Bu? Dikatakan itu hanya biar kelihatan keren dan itu tidak berfungsi, Bu. Kalau nggak berfungsi kenapa dipakai? Lalu kalau nggak berfungsi untuk membuka saja kemarin harus dipaksa itu dibor tuh nggak bisa karena orangnya nggak. Kenapa ini Pak Liberty? Kok berbeda sekali dengan keterangan Anda? Baik, jadi begini, kalau tidak langsung melihat boleh saja berasumsi. Tetapi saya dengan Pak Adrianus yang kita gerenda kemarin itu gembok. Karena kuncinya karena memang itu digabungkan terlalu lama saya menunggu, saya bilang gerenda. Tapi kalau yang dikatakan sidik jari itu hanya ada seperti model-modelan saja.
Saya kan sudah langsung lihat. Sebentar, Jadi Pak, sekali lagi, bagaimana mungkin petugas lapas ya. tidak bisa membuka sel lapas Itu loh. yang dia sebenarnya di bawah kontrol petugas-petugas lapas itu? Itu poinnya. Kenapa kok tidak bisa membuka lapas yang dia baik. kunci sendiri begitu? Begini. Kalau dikatakan kenapa tidak bisa membuka, itu kunci 557 kan digabung karena dia sedang renov. Benar itu bisa kita cari, Pak, tapi makan waktu mungkin sampai 3 jam. Saya butuh cepat. Makanya saya bilang, Gerenda, nanti diganti gemboknya. Karena pada saat itu, kami juga masih ada kegiatan. Jadi kalau dikatakan tidak bisa membuka, menurut saya itu sebuah persepsi yang berlebihan. Persepsi yang berlebihan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Liberty. Kita akan jeda terlebih dahulu, Kang Asep dan juga Ibu Nini. Kang Asep ini geleng-geleng kepala, kayaknya susah banget. Nanti kita akan berikan waktu nanti, Kang, untuk Anda mengomentari. Tapi akan segera kembali sesaat lagi. Sayang waktu kita tinggal 2 menit, saya akan ke Kang Asep mendengar penjelasan dari Pak Liberty, Kang, soal kunci, gembok, apa yang ada di pikiran Kang Asep. Mohon maaf ya, jadi susah diterima akal sehat. Perlu diketahui, saya tahu LP Sukamiskin sejak saya mahasiswa tahun 80, calon hakim juga masuk situ, ketika hakim saya di Bandung juga hakim wasmat di situ, ya. Jadi ketika gubernur Sumatera Utara dulu juga kita pernah ninjau di situ sama tim, tahu persis keadaannya. Dan ini kan kejadian berulang-ulang. Yang paling gampang dilakukan oleh Bu Nini itu yang paling telak ya. Kan tidak ada perubahan. Ya, sekarang kan bukan masalah kita berkelit dan berkilah. Bagaimana merubah tokoh-tokoh itu sekarang kapan akan dipindah? Itu aja. Oke. Kapan dipindah ya atau disamakan? Baik. Terakhir saya akan ke Pak Liberty, waktu kita singkat, Pak. Kapan 3 orang ini akan dipindah dan kapan mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan maling ayam, mungkin dengan juga penjambret, dengan pencopet, bahkan mereka justru malah merugikan banyak masyarakat dikarenakan kejahatan ekstraordinari yang mereka lakukan? Baik, yang pertama saya jawab kapan dipindah itu bukan kewenangan saya, tapi kewenangan daripada pusat. Itu kalau jawaban saya soal kapan dipindah. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi, saya hanya berharap bahwa proses kita memperbaiki Lapas Sukamiskin sudah berjalan. Tapi tidak bisa secepat apa yang diinginkan oleh para pengamat, oleh para pakar, bahwa kami juga mengalami banyak kesulitan di sana. Sama seperti tukang tadi, tidak semua orang mampu bekerja di lapas. Dan kita juga tidak boleh sembarang orang menyatakan itu tekanan. Namanya kerja di lapas. Pak Liberty, jadi sekali lagi, tolong ya. Januari 2020, apakah pemandangan seperti ini masih akan terjadi, Pak? Saya pastikan tidak, karena sekarang sedang berjalan proses bahwa kamar yang 3 tadi sudah dilakukan. Begitu kita terima surat izin, kita sudah lakukan sekarang itu. Betul-betul sudah dilakukan penyekatan semuanya. Artinya sel Setnov, Insya Allah, Nazarudin, Joko Sisolo akan seperti apa? Insya Allah tanggal 31 sudah kembali dia kepada fungsi awal standar. Standar, sel standar. Dengan ukuran 1, sekian dikali 2 meter ya, 2 meter kurang. Saya akan ke Ibu Nini sekarang. Bu Nini, terakhir Bu, apa yang ingin Anda tegaskan di forum ini sebagai penutup? Ya, Ombudsman tentu tetap akan melakukan pengawasan sebagaimana kewenangan yang kami miliki. Mudah-mudahan ke depan di Sukamiskin tidak ada lagi diskriminasi terhadap penghuni lapas gitu ya. Kita tegakkan saja aturan yang sudah dikeluarkan Permenkumham nomor 6 tahun 2013 bahwa setiap narapidana dan penghuni lembaga pemasyarakatan mendapatkan hak yang sama. Nanti Januari akan sidak lagi nggak Ombudsman, Bu? Kami yang kedua ini bahkan bukan sidak loh. Diundang? Kami berkirim surat, kami akan ke sana. Dan Pak Kamil karena baru juga merasa kaget kemarin dengan kondisi yang masih seperti itu. Jadi kami tidak sidak. Yang akan datang kami akan melakukan kunjungan lagi. Kami menamakan kunjungan
untuk mengkonfirmasi. Sidak yang kami lakukan 2018 itu sudah mengkonfirmasi bahwa temuan kami sebetulnya kemudian berdampak pada komitmen yang akan dijalankan di 2019. Artinya kita tunggu janji kita Pak tunggu Kakan mudah-mudahan di Januari 2020 semoga sudah berubah kondisi ini. Terima kasih sekali Pak Liberty Sitinjak, Kakan Wilkemenkumham Jawa Barat telah bergabung bersama kami, Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Ibu Nini Rahayu, pimpinan Ombudsman telah bergabung bersama kami. Pemirsa, episode kali ini di Prime Talk bisa Anda saksikan di YouTube kami di Prime Talk, dan saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat Natal, dan sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.